Ada yang beranggapan bahwa jalur prestasi akademik itu diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang ranking di sekolah atau yang ranking kelas. Itu keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat kita semua, terutama kepada adik-adik calon peserta didik baru SMA. Adik-adik, seperti yang kita ketahui bahwa pengumuman terdiri atas dua. Ada namanya pengumuman sementara dan itu berlangsung secara real time. Kemudian ada yang disebut dengan pengumuman tetap. Nah, adik-adik, pada kesempatan ini kita akan mencoba menganalisa pengumuman sementara pada PPDB 2020. Untuk apa? Pertama, untuk mengetahui peluang atau tingkat kelulusan kita pada jalur yang telah kita daftar. Kemudian yang kedua, bisa menjadi bahan pertimbangan bagi yang belum mendaftar. Kita mulai pada jalur prestasi akademik. Kemudian kita pilih seleksi atau memantau hasil seleksi. Pilih sekolah. Katakanlah salah satu sekolah di Kabupaten Bulukumba. Misalnya SMA Negeri 10 Bulukumba. Nah, kita lihat pendaftar pada saat ini adalah 33 orang. Sementara pagu atau jumlah yang akan diterima pada SMA Negeri 10 Bulukumba untuk jalur prestasi akademik adalah 79 orang ya. Artinya masih ada 46 kuota yang kosong. Nah, kita coba sekolah lain. Katakanlah di Makassar misalnya ya. Ini sekolah dengan calon peserta didik yang padat. Misalnya SMA Negeri 1 Makassar. Kita perhatikan jumlah pendaftar pada jalur prestasi akademik sampai saat sekarang ini adalah 96 orang. Coba kita lihat kuota yang dibutuhkan. Pagu 96. Nah, yang mendaftar 96, pagunya 96. Atau bisa saja pendaftarnya sudah lebih dari 96, tetapi sudah tidak terlihat di daftar yang diterima ya. Ya, kita lihat. Jadi bisa saja pendaftarnya sudah lebih dari 96, karena memang yang diterima atau pagunya hanya 96 orang. Nah, sementara yang lain sudah tidak terlihat pada daftar ini. Jadi nilai yang lebih rendah dari 90,6 itu sudah tidak ada di daftar atau pengumuman sementara. Nah, kita perhatikan ini ada beberapa nilai yang sama. Misalnya ini yang nomor urut 2, 3 dengan 4. Nah, apa dasarnya sehingga ini harus
ada di urutan kedua, ini ketiga, dan ini keempat. Ya, jangan lupa adik-adik, pada saat kita mendaftar itu ada nilai rata-rata mata pelajaran matematika, mata pelajaran IPA, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, itulah yang dilihat, yang diurutkan kembali jika nilai rata-rata keseluruhan rapornya sama. Coba kita perhatikan. Kita buka ini, nilai rapor matematika 92,3. Ini yang nomor urut 2 tadi. Nomor urut 3 91. Ya, kita lihat lagi nomor urut 4 90,60. Ya, jadi adik-adik, yang diurutkan setelah seluruh mata pelajaran adalah mata pelajaran matematika. Jika di sini sama, maka dilanjutkan pada mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dan seterusnya. Begitu adik-adik, jadi jangan heran jika ini kok naik di urutan kedua, ini ketiga, ini keempat, padahal nilainya sama. Ya, itu. Ada yang beranggapan bahwa jalur prestasi akademik diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang memiliki peringkat atau ranking di sekolah atau di kelas, atau mereka yang memiliki sertifikat lomba-lomba akademik. Nah, itu keliru. Jadi jalur prestasi akademik itu merangkin, ya, atau memeringkat calon peserta didik baru berdasarkan nilai rata-rata rapor semester 1 sampai 5. Nah, adik-adik, kita kembali perhatikan di sini. Ini kan SMA Negeri 1 Makassar, jalur prestasi akademik. Kuotanya atau jumlah siswa yang akan diterima adalah 96. Ya, sementara yang ada sekarang itu sudah 96 juga atau bahkan lebih. Lalu bagaimana yang tadinya mendaftar tapi namanya sudah tidak ada atau sudah tidak terlihat di daftar ini? Maka bisa kita pastikan bahwa kemungkinan pertama namanya ada di sekolah lain atau di pilihan kedua dan pilihan ketiga, bisa juga sudah tidak ada namanya di antara sekolah yang mereka pilih. Lalu bagaimana jika demikian? Maka dia harus menunggu tahapan pendaftaran berikutnya, yaitu pendaftaran jalur sonasi, ya. Nah, adik-adik, masih bisakah kita mendaftar dengan kuota yang sudah penuh seperti ini? Jawabannya masih bisa, tetapi kita harus pastikan bahwa nilai rata-rata rapor kita lebih dari nilai yang ada di bagian bawah ini, ya. Misalnya nilai kita 90,7. Ya, maka posisi kita sebentar akan ada di sini dan menggeser urutan ini ke bawah. Nah, seperti itu. Jadi inilah gunanya kita menganalisa pengumuman sementara sebelum kita mendaftar. Sekalian bagi yang sudah mendaftar untuk menyiapkan diri bagaimana untuk pendaftaran berikutnya. Lalu apakah yang sudah mendaftar ini boleh memilih jalur yang lain, misalnya jalur prestasi non akademik? Nah, jawabannya tidak bisa. Jadi harus menunggu tahapan pendaftaran berikutnya. Saya kira begitu adik-adik. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita sudah membahas satu jalur pendaftaran. Saya kira untuk jalur yang lainnya begitu juga prosesnya. Semoga bermanfaat.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.